Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ke channel kita Ayi Ahmad. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Makasih. Penyebab kepala bayi belum masuk panggul, bahaya nggak sih? Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku akan kasih tahu ke kalian beberapa penyebab kepala bayi belum masuk panggul. Karena sebelumnya di video aku yang tips memancing kontraksi agar cepat melahirkan, itu banyak banget yang nanya kenapa kepala bayiku belum masuk panggul, padahal udah waktunya buat masuk panggul, udah 37-38 minggu. Oke, ditonton ya, check it out. Teman-teman, kondisi kepala bayi belum masuk panggul itu sebenarnya udah banyak terjadi di luar sana bagi para bumil-bumil yang ngerasain. Ya akhirnya apa, dokter menyarankan untuk sesar ya, kalau bisa kita normal ya. Kalau aku pribadi sih lebih milih untuk normal aja, jangan sampai sesar karena ribet banget pastinya, apalagi aku wanita pekerja yang banyak banget kegiatannya. Jadi walaupun kondisi ini umum ya, kalau bisa usahain kalau misalnya kita mau normal, kepala bayinya itu mesti masuk panggul terlebih dahulu. Dan kali ini aku akan kasih tahu penyebab-penyebab kenapa kepala bayi itu belum masuk panggul. Penyebab yang pertama itu kondisi kepala bayinya itu kurang pas di pinggul. Entah dia sungsang atau mungkin sungsang itu kaki di bawah ya, atau mungkin posisinya melintang, kepala sama kakinya itu di samping kanan kiri, atau mungkin dia udah kepalanya udah di bawah tapi posisinya miring, mungkin dia noleh atau ke atas gitu kan, atau miring kayak gitu. Karena posisi yang pas itu kepala nunduk ya, jadi pas banget di panggul itu posisi bayinya nunduk. Kepala bayinya terlalu besar atau bisa dikatakan hidrosefalus karena ukuran diameter kepala bayi itu maksimal 10,5 cm. Kalau lebih dari itu akan susah untuk masuk ke panggul ibunya. Panggul ibu sempit ya, lubang pintunya itu kecil. Jadi buat teman-teman di rumah yang seandainya tinggi badannya itu nggak lebih dari 150 cm, misalnya 145 ke bawah, itu biasanya panggulnya sempit pada umumnya. Tapi kenyataannya juga ada sih yang normal, mungkin kepala bayinya pas di panggul, kemudian udah melewati pemeriksaan dokter terlebih dahulu ya. Jadi tapi ini saran aku, karena sebenarnya penyebabnya itu juga pada umumnya kayak gitu juga. Buat teman-teman di rumah yang tinggi badannya nggak lebih dari 150 cm, usahain bayinya jangan terlalu gede ya. Nggak apa-apa deh kecil, pas keluar nanti gedenya di luar aja, daripada ujung-ujungnya bayinya gede di dalam akhirnya sesar karena terlalu besar dan kepalanya nggak masuk ke panggul. Oke? Itu ada halangan yang menutupi pintu keluarnya yang di bawah rahim, rahim bagian bawah itu ada yang menutupi, kayak misalnya ari-arinya di bawah bisa jadi, kemudian ada miom atau kista kayak gitu ya. Tapi ini biasanya terdeteksi di awal kehamilan kalau seandainya ibunya rutin memeriksakan kandungannya ke dokter. Jadi kalau misalnya agak nggak terlalu rutin meriksanya, itu biasanya nggak ketahuan ya, entah ari-arinya di bawah atau ada miom, ada kista. Jadi usahain untuk selalu rutin memeriksakan kandungan ke dokter kandungan ya, itu juga penyebabnya. Sebenarnya teman-teman, kepala bayi itu udah mulai masuk panggul itu di usia kandungan 35, 36, 37 itu udah mulai mau masuk ke panggul. Tapi ada juga yang pas udah mau HPL, pas udah mau lahiran, kontraksi,
itu si dede bayinya itu udah mulai baru mau turun. Jadi ada juga, ini banyak juga kasusnya, dia nggak masuk panggul, dia belum masuk panggul, tapi pada saat kontraksi mau lahiran dia mulai turun. Ya, ada juga yang kayak gitu. Jadi moms, teman-teman di rumah jangan terlalu stres ya, jangan terlalu kepikiran sehingga nanti jadinya tensi darahnya jadi tinggi atau mungkin jadi stres. Ya, bawa enjoy aja kalau lagi hamil. Terus kalau misalnya sampai 38 minggu, 39 minggu atau mendekati HPL ternyata kepala bayinya belum masuk panggul juga, apa yang mesti kita lakuin? Selain dari video aku yang memancing kontraksi sebelumnya, itu kita bisa jalan-jalan keliling komplek lah atau keliling mall biar banyak yang dilihat kan, jadinya gak kerasa capeknya. Terus kalau bisa senam hamil, terus yoga atau main-main gimbal kayak gitu ya. Terus kalian juga banyakin gerakan-gerakan kayak nungging, jongkok kayak gitu. Terus sujud, itu biasanya untuk bayi yang susang, yang melintang, itu kalau posisi kayak nungging, kayak sujud gitu, biasanya cepat kepalanya itu muter ya. Dan itu lakuin setiap hari ya moms ya, teman-teman di rumah. Kalau bisa rutin, sehari bisa 2 kali, durasinya bisa 5-15 menit. Kalau bisa sebelum makan, karena kalau setelah makan kan kenyang tuh, nanti malah bikin mual jadinya, muntah deh ya. Kalau bisa sebelum makan, durasi 5-15 menit, terus rutin. Pokoknya senyaman kalian di rumah lah, jangan males, oke? Karena ini ngebuat bagian atas rahim itu akan mendorong si dede bayinya buat masuk ke panggul. Jadi gerakan-gerakan kayak itu bisa bikin bayinya cepat masuk panggul. Semoga buat teman-teman di rumah yang lagi hamil, yang menunggu waktu lahiran, yang sebentar lagi jadwal HPL, itu kalau bisa banyakin gerakan-gerakan yang aku kasih tahu tadi. Dan kalau bisa jangan stres ya, bawa enjoy aja. Pokoknya dede bayinya itu sesuai sama apa yang kita pikirin, dia bakal nurut kok. Ajakin aja ngobrol terus, oke? Terima kasih buat yang udah nonton. Semoga lahirannya lancar, normal, sehat semua ibu sama dede bayinya. Ditunggu video aku yang selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum.